Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008 dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Meka Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Meka Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bil ibadah wa wahaba lana al hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Meka Tour, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu awali dengan mengingat Allah, memuji Allah dan mensyukuri nikmatnya. Juga kita selalu mengucapkan salawat dan salam atas Nabiullah, seraya kita berusaha mengikuti semua tuntunannya, semua
sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan semakin banyak tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah yang kita amalkan, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Mekatur, kita akan melanjutkan kajian hikmah kita pada hikmah ke-185, 186, dan 187. Hikmah 185 mengingatkan kita tentang hakikat dari orang yang dekat dengan Allah. Mereka yang benar-benar dekat dengan Allah selalu mendapatkan cahaya Allah. Mereka yang jauh dari Allah berarti jauh dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ada kalanya cahaya itu akan memudar jika Allah belum izinkan untuk mengungkapkannya. Rubbama barazatil haqa'iq makshufatal anwar idza lam yu'zan laka fiha bil izhar. Cahaya itu akan dinampakkan oleh Allah kalau Allah izinkan. Tapi cahaya itu akan memudar kalau Allah tidak berkehendak. Sehingga tugas seorang yang sedang taqarrub ilallah adalah memastikan cahaya itu tetap terang, tetap bersinar, tetap menerangi jalan ibadahnya, jalan muamalahnya, jalan amal solehnya. Karena kita beribadah hakikatnya berada di bawah cahaya Allah. Berarti cahayanya sedang meneranginya. Maka orang yang malas beribadah berarti cahayanya sedang memudar. Atau cahayanya sedang dipadamkan oleh Allah. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi'afwahihim. Mereka terkadang menginginkan cahaya Allah itu padam. Wallahu mutimmu nurihi. Tapi Allah berkeinginan justru Allah sempurnakan cahayanya. Manusia yang menginginkan cahaya Allah tetap bersinar, cahaya Allah tetap menerangi, maka dia harus memahami hakikat-hakikat dalam kehidupannya. Ungkapan seseorang bisa jadi merupakan luapan dari cita yang melimpah di dalam hatinya. Dan ia ingin mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun keadaan para salik, mereka yang menempuh jalan spiritual memang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bisa jadi seseorang yang sedang menempuh jalan menuju Allah, ia mendapatkan berbagai ujian. Ia mendapatkan berbagai kesulitan-kesulitan. Tapi bisa jadi ada orang lain yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah, ia mendapatkan kemudahan-kemudahan. Saat mendapatkan kesulitan-kesulitan, maka dia harus mengikuti petuah dari pembimbingnya, mursyidnya. Dan saat mendapatkan kemudahan, ia harus berterima kasih kepada pembimbingnya. Karena bagaimanapun kita membutuhkan guru, kita membutuhkan mursyid, kita membutuhkan pembimbing dalam berbagai aspek. Dalam ibadah mahdhah kita, dalam ibadah ghairu mahdhah kita. Sebagaimana kita menunaikan ibadah umroh dan ibadah haji, jika tidak ada pembimbingnya, mungkin kita salah arah. Mungkin tidak tepat yang kita lakukan. Pembimbing inilah yang akan mengarahkan, menuntun, memastikan ia sampai di tujuan. Karena itulah seseorang membutuhkan pembimbing dalam perjalanan spiritualnya. Bagaimana dengan orang yang tidak ada pembimbing? Jika tidak ada pembimbingnya, dikhawatirkan yang membimbing adalah makhluk yang lain. Yang membimbing adalah makhluk halus. Dikhawatirkan dia membimbing bukan kepada jalan kebaikan, tapi membimbing menuju jalan yang semakin jauh dari kebaikan. Maka orang yang ingin mendapatkan atau mencapai tujuannya, ia layak untuk mencari pembimbing, mengikuti pembimbing, dan ia menjalankan arahan dari
pembimbing spiritualnya. Yang 187 hikmahnya disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-ibarat qutu li'ailatil mustami'in walaysa laka illa ma antalahu akil. Ungkapan-ungkapan yang bijak, nasihat-nasihat yang memotivasi adalah makanan bagi para pendengar yang amat sangat membutuhkan. Sedangkan jatah mereka yang menyampaikan adalah sebagaimana ia makan sewajarnya. Seseorang yang ingin mendapatkan kebaikan, maka dianjurkan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan itu. Karena kebaikan-kebaikan yang disampaikan akan diterima baik oleh para pendengarnya. Dan semua yang ia dapatkan tergantung dengan apa yang ia ucapkan, apa yang ia sampaikan. Ucapan-ucapan yang mendalam keluar dari orang yang bijak akan membangkitkan semangat. Sebagaimana seseorang membutuhkan makanan bergizi, makanan yang baik untuk kesehatannya. Kebutuhan para salik terhadap makanan-makanan itu berbeda-beda. Maka ia layak memilih mana yang tepat, mana yang mudah dicerna oleh spiritualnya. Sebagaimana ia memakan makanan, maka ia memilih, maka ia akan mencari makanan yang pas, yang tepat, yang sesuai. Makanan spiritual pun ia pilih yang layak, yang sesuai, yang tepat. Karena jika tidak, ia dianggap sudah keluar dari jalur mendaki menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sahabat Makatur, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya Allah selalu kita memohon kepadanya. Cahaya Allah akan diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh takarub kepadanya. Cahaya Allah akan berusaha dipadamkan oleh mereka yang tidak menginginkan cahaya Allah. Kemudian juga bahwa apa yang kita dapatkan sebenarnya adalah apa yang kita usahakan. Dan usaha kita membutuhkan pembimbing. Ikhtiar kita membutuhkan yang mengarahkan jalan. Saat kita mampu memberikan kebijakan-kebijakan, memberikan kebaikan-kebaikan, itulah yang akan kita petik hasilnya. Semakin banyak yang memanfaatkan hal-hal yang baik dari kita, semakin banyak yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak manusia yang mendapatkan manfaat dari kita, semakin banyak pahala yang Allah anugerahkan kepada kita. Nabi yang bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak memberikan manfaat, yang paling gemar memberikan kebaikan. Dan ucapan yang baik adalah kebaikan. Nasihat yang bijak adalah kebaikan. Mereka yang arif selalu menyampaikan kebaikan-kebaikan, ungkapan-ungkapan yang bijak, mutiara-mutiara nasihat, dan itu adalah akan sangat bermanfaat bagi mereka yang sedang berusaha untuk membaikkan dirinya, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari satu tahapan kebaikan menuju tahapan-tahapan kebaikan berikutnya. Dan kebaikan terakhir saat Allah wafatkan kita dalam keadaan terbaik yang diistilahkan dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, tutuplah kami dengan penutup yang terbaik. Akhiri kehidupan kami dengan akhir yang terbaik. Mampukan kami beribadah hingga kami melaksanakan ibadah terbaik di penghujung usia yang Engkau anugerahkan kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah setelah yang satu ini kita akan lanjutkan hikmah 188 dan hikmah 189. Jangan lupa like, comment, share, subscribe semua media sosial Mekatur Zahra. Jangan lupa pula selalu ikuti program-program syiar agama yang dilakukan oleh Mekatur Zahra. Insya Allah kita lanjutkan setelah jeda
yang satu ini tetap ngaji hikmah bersama Mekatur. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. Sahabat Mekatur, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita ngaji hikmah bersama Mekatur. Hikmah yang kita akan bahas pada segmen kali ini adalah hikmah 188 hingga hikmah 189. Hikmah 188 ingin menjelaskan kepada kita tentang perbedaan yang samar, perbedaan yang tidak kentara antara orang yang sudah mencapai tahapan spiritual dengan orang yang sedang berusaha untuk mencapai tahapan spiritual tertentu. Dikatakan oleh beliau memang ada perbedaan orang yang menyaksikan semua tahapan itu hingga mencapainya dengan orang yang sudah beralih dari satu tahapan menuju tahapan-tahapan berikutnya. Rubbama abbaro anil maqam man istashrafa alaihi wa rubbama abbaro anhu man wasala ilaihi. Bisa jadi orang yang belum sampai sedang mencapai sesuatu, dia dapat menjelaskan proses mencapai sesuatu tersebut. Atau bisa jadi sebenarnya ia sudah sampai kepada tahapan yang diinginkan, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak sampai. Sehingga tidak boleh orang itu sombong bahwa dia sudah mencapai tahapan tertentu, makom tertentu. Bahasa para ulama tasawuf, seorang yang salik, yang sedang menempuh perjalanan spiritual, tidak boleh ada angkuh, tidak boleh ada takabur. Karena bisa jadi dia sebenarnya sudah sampai, tapi dia tidak tahu. Atau sebaliknya, dia menganggap sudah sampai, padahal belum sampai. Sehingga perbedaannya amat sangat samar. Yang mengetahui adalah al-arif billah. Mereka yang mengenal Allah, mereka yang mengenal dirinya, mereka yang mengenal hakikat mendekat kepada Allah. Dia yang mengetahui. Maka para salik, para murid yang benar-benar sedang menempuh perjalanan menuju Allah, saat ia yakin sudah mencapai makom tertentu, bisa jadi ia belum sampai. Saat ia berusaha untuk mencapai makom tertentu, bisa jadi ia sudah sampai. Karena tidak ada yang tahu perjalanan akhir dari proses spiritualitas yang kita jalankan. Saat orang menunaikan sebuah ibadah, ia tidak tahu akhir dari ibadahnya. Yang penting jalankan saja ibadah itu. Jalankan saja amal soleh itu. Maka di hikmah 189 tidak pantas seorang salik mengungkapkan bahwa ia mendapatkan ilham dari Allah. Karena itu akan mengurangi pengaruh ilham di dalam kalbunya. Dan bisa jadi menghalangi ketulusan ia taqarrub kepada Allah. Jadi semakin ia bangga dengan apa yang dia tempuh, yang dia capai, semakin menunjukkan dia tidak tulus.
semakin dia tawadu, semakin dia tidak mengetahui sudah sampai atau belum, maka itu menunjukkan kesungguhannya. Untuk para salik, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, tidak pantas mengatakan aku mendapatkan ini, aku mendapatkan itu, aku sudah sampai ke tahap ini, aku sudah sampai ke tahap itu. Karena itu dikhawatirkan mengurangi ilham Allah, mengurangi cahaya Allah, dan mengurangi serta menghalangi ketulusan penghambaannya kepada Allah. Lebih baik terus-menerus kita menjalankan berbagai aktivitas kebaikan. Apakah nanti akhirnya bagaimana? Ujungnya kita sampai di tahapan apa? Itu bukan bagian dari yang harus kita perhatikan. Yang kita selalu perhatikan, bagaimana amal kita, bagaimana zikir kita, bagaimana munajat kita, bagaimana kita terus beribadah dan beramal soleh, bagaimana kita taqarrub kepada Allah. Hasil akhirnya yakinlah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Justru kalau kita menganggap diri kita sudah sampai, justru kalau kita menganggap bahwa ilham sudah kita dapatkan, kita menganggap bahwa kita sudah sampai di puncaknya, bisa jadi mengurangi ketulusan dan keikhlasan kita. Karena hakikat seseorang yang sedang menempuh perjalanan spiritual adalah hakikatul ikhlas. Keikhlasannya sedang diuji oleh Allah. Kesabarannya sedang diuji oleh Allah. Maka para nabi tidak pernah kemudian mengatakan aku adalah orang yang sudah sampai di tingkat tertinggi sehingga aku tidak akan melakukan kebaikan. Nabi yang sudah paripurna tetap beribadah, beramal soleh. Nabi yang sudah amat sangat sempurna tetap menjalankan ibadah, amal soleh, dan tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Karena bagi para nabi, bagi orang-orang arif, tidak ada kata berhenti dari beramal, beribadah, berzikir, bermunajat. Sepanjang hayat di kandung badan, sepanjang Allah anugerahkan kemampuan, ia lanjutkan taqarrub kepada Allah. Akhirnya, ia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kita beribadah pun, kita beribadah saja, beramal saja, kita jalankan semuanya, dan kita yakin bahwa Allah lah yang akan membalas, Allah lah yang akan memberikan keutamaan, kedudukan, serta Allah lah yang akan menyiapkan kemewahan, kemuliaan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semakin kita menyadari tentang hikmah-hikmah yang tadi sudah disampaikan, semakin kita berusaha untuk meningkat dari satu tahapan menuju tahapan-tahapan berikutnya tanpa kita batasi tahapan-tahapan itu dan tanpa kita meyakini bahwa kita sudah sampai tahapan tertinggi dalam proses kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada semua jamaah, semua sahabat Mekatur yang selalu mengikuti ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam. Ilaliko, masih banyak hikmah-hikmah yang akan kita bahas pada episode-episode berikutnya. Maka terus ikutin program ngaji hikmah bersama Mekatur Liz-Zahrah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menurut Jamaah. Keren banget, puas banget. Sampai di Mekah, alhamdulillah pelayanannya bagus, kita bisa tawaf atau umroh 2 kali. Alhamdulillah, menurut saya top banget, 10 menurut saya. Alhamdulillah para tim yang membantu kami baik Muthoib, pelayanan cukup membantu kami dan ya bisa dihitung kalau dari poin dari 0 sampai 10 kita bisa acukan bisa sekitar 9 lah. Pelayanannya dan waktu saat tawaf, sa'i itu benar-benar kita dijaga. Itu yang utama.
Yang awalnya Pak Esu kan agak takut itu ngelepas saya yang tapi kita sangat dijaga dengan pengaturan laki di pinggir itu sangat bagus banget. Buat Bu Hanif, maju terus, tidak ada kata pantang mundur. Dan itu tadi seperti yang selalu saya bilang juga ke Bu Hanif, top Marco top. Selalu saya ucapkan itu ke dia. Dari penjemputan kami yang dari stasiun, kemudian ke hotel, terus ke bandara, lalu ke Madinah, Mekah, dan lain-lainnya itu sungguh sangat luar biasa. Semuanya sangat untuk kita para jamaah tidak perlu bawain barang kayak gitu, karena semua sudah ada yang menghandle kita jalan tidak usah membawa barang-barang ya. Untuk hotel di sana juga alhamdulillah dekat dengan di Madinah, dekat dengan Masjid Nabawi, di Mekah dekat dengan Masjidil Haram, jadi untuk kita beribadah itu sangat nyaman, tidak membuat kita capek karena kita tujuan utamanya adalah beribadah di sana.